Kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai anomali air. Penulis hendak menggunakan kata anomali untuk topik yang akan dibahas, yakni mengenai anomali perilaku manusia. Berdasarkan pengertian anomali yang sudah disebutkan sebelumnya, maka pengertian dari anomali perilaku manusia adalah penyimpangan perilaku manusia dari yang seharusnya. Anomali kehidupan manusia. Ketika berbicara mengenai istilah anomali, orang-orang tentu akan mengaitkannya dengan pelajaran fisika mengenai sifat anomali air. Nah, apakah sifat anomali air itu? Kebanyakan zat akan mengalami penguaian apabila dipanaskan, dinaikkan suhu. Akan tetapi, penguaian tidak terjadi dan sebaliknya air mengalami penyusutan dalam rentang suhu 0 derajat Celcius, 4 derajat Celcius. Jika kita melihat kalimat-kalimat yang ada di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anomali artinya kebalikan, yang sebaliknya, atau lebih tepat disebut penyimpangan. Adanya peradaban manusia telah mengubah kehidupan dan juga perilaku manusia. Mulai dari zaman dahulu ketika manusia masih belum mengenal tulisan, yang dalam ilmu sejarah disebut zaman prasejarah, ketika manusia masih hidup nomaden, hidup berpindah-pindah tempat, mengumpulkan makanan, food gathering, yang berlanjut hingga akhirnya menempati wilayah yang tetap dan menghasilkan makanan sendiri, food producing, munculnya suku, bangsa, dan akhirnya negara. Country, yang memungkinkan adanya perdagangan antar negara. Kondisi perdagangan yang terjadi akibat politik keserakahan manusia saat itu melahirkan apa yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Mari kita renungkan hal ini dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Janganlah renungkan dengan adanya rasa mementingkan diri sendiri. Akan ada penilaian tidak adanya rasa internasionalisme atau kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah. Mereka yang dijajah dirampas apa yang menjadi hak mereka, baik itu edukasi, irigasi maupun migrasi yang tertuang dalam trilogi Van Deventer. Manusia pada mulanya sudah dianugerahi hak untuk memperoleh kehidupan yang layak sejak lahir hingga akhir hayatnya. Dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita telah belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita peroleh tidak boleh mengurangi, merenggut hak milik orang lain. Namun itulah yang terjadi, perampasan hak, dan berlangsung hingga sekarang. Pada masa kolonial itulah terjadi revolusi industri yang berawal di Inggris dan kemerdekaan negara federasi yang kelak akan menjadi negara adidaya. Keduanya membawa banyak perubahan bagi perkembangan teknologi baru. Munculnya alat komunikasi yang baru, alat transportasi yang baru membawa harapan baru, tetapi munculnya persenjataan baru menimbulkan kembali hasrat manusia yang serakah, yang berniat balas membalas dendam, yang iri hati melihat kemajuan orang lain. Hal ini bisa terlihat dari pecahnya Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari 1914 hingga 1918 antara blok sekutu, Inggris, Rusia, Prancis, melawan blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, Italia. Lebih dari 9 juta prajurit gugur akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat kematian suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Fakta itu jelas membuktikan bahwa kesalahan yang dengan sengaja dibuat manusia untuk kepentingan sendiri tidak memberikan keuntungan apapun selain kerugian yang amat mendalam bagi umat manusia. Parahnya, hal itu masih tidak disadari. Hal ini dibuktikan dengan memanasnya suhu hubungan diplomatik antar negara Eropa, saling caplok-mencaplok daerah lawan, dan bangkitnya rasa ultranasionalisme. Masing-masing pihak melakukan klaim mereka masing-masing yang kembali meletuskan salah satu perang yang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, Perang Dunia Kedua, 1939 hingga 1945. Perang tersebut berakhir setelah banyak korban yang berjatuhan dan dijatuhkannya bom atom di dua kota strategis Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Ketika banyak korban sudah berjatuhan, barulah kembali dipikirkan usaha perdamaian. 50 negara peserta konferensi San Francisco pada 26 Juni 1945 menandatangani piagam PBB yang menjadi cikal bakal berdirinya PBB, United Nations Organization, yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, yang diharapkan dapat menyelesaikan ketegangan antar negara. Namun faktanya ketegangan yang ada tidak mereda, bahkan semakin membara dan sengit sebab menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. Resolusi PBB yang seharusnya mengatasi dan menghukum negara-negara pengganggu stabilitas perdamaian dunia digagalkan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan senjata andalannya, hak veto. Alasannya sangat sederhana, melindungi kepentingan sendiri. Jika kita membahas istilah, melindungi kepentingan sendiri,
akan muncul pertanyaan, apa maksud dari melindungi kepentingan sendiri, yang akan dijawab dengan dalih mempertahankan negara itu sendiri. Namun, terasa sangat janggal jika sebuah negara adidaya yang cukup aman mengatakan hal sedemikian. Hal itu terjadi pada masa Perang Dingin yang merupakan konflik kepentingan. Konflik yang melibatkan negara-negara dunia ketiga dan merugikan banyak pihak di mana kemiskinan yang mewabah dan ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Dalam konteks masyarakat, anomali perilaku manusia dapat dilihat dalam sosialisasi antar masyarakat. Menurunnya kemoralan manusia pada saat ini sungguh mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi menyebabkan berkurangnya sosialisasi antar manusia secara drastis. Orang-orang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan telepon genggam masing-masing tanpa adanya percakapan dengan individu-individu yang ada di sekitarnya. Kesenjangan pendapatan menyebabkan pembagian kelas antara orang berpenghasilan banyak dengan orang berpenghasilan sedikit. Belum terlambat. Sangat terinspirasi dari serial drama medis, New Amsterdam, di mana Direktur Medis New Amsterdam Hospital, Dr. Max Godwin yang diperankan oleh Ryan Eggold dalam pertemuan rapat pertamanya mengatakan, sistem yang ada di dunia sulit untuk diubah. Namun, kita bisa menjadi sistem itu dan mengubahnya. Kita harus mengubah sikap, perilaku, dan cara pandang kita. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, yang terus berlanjut ke tingkat komunitas dan terus sampai tingkat negara. Membantu negara lain yang mengalami permasalahan dengan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu, mengutip dari pertanyaan Dr. Max Godwin kepada kepala departemen rumah sakitnya. Memahami pokok permasalahannya dan memberikan solusi yang baik. Alangkah baiknya jika negara-negara mengabaikan kepentingan mereka dan fokus menyelesaikan permasalahan global lainnya seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Kesejahteraan manusia yang masih banyak dari mereka yang menjadi pengangguran. Bayangkan, mengapa manusia prasejarah bisa bekerja sama, saling bergotong royong sedangkan kita, yang merupakan manusia modern, Homo sapiens, yang mempunyai daya nalar yang jauh lebih baik malah saling meniadakan satu sama lain. Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unpri dan alumni SMK Sudarmo.